Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tiar dengan NIM 2312101050 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas E. Izin mempresentasikan hasil dari UTS mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu proses pengembangan kurikulum dan contoh konkret di Indonesia. Poin A, proses pengembangan kurikulum untuk merespon kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Pengembangan kurikulum dimulai dengan analisis kebutuhan siswa, dunia kerja, dan masyarakat melalui survei, wawancara, serta diskusi dengan pemangku kepentingan. Dan yang kedua yaitu kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Guru, akademisi, pengembangan kurikulum, dan praktisi industri bekerja sama untuk memastikan kurikulum relevan dengan tuntunan zaman. Dan yang ketiga, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi diintegrasikan untuk mendukung inovasi dan efektivitas pembelajaran, memastikan kurikulum responsif terhadap perubahan teknologi. Dan yang keempat yaitu fleksibilitas kurikulum. Kurikulum dirancang fleksibel agar mudah diperbarui sesuai dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Dan yang kelima yaitu pendidikan keterampilan abad ke-21, fokus pada abad 21. Selanjutnya yaitu nomor 5, pendidikan keterampilan abad 21, fokus pada kritik. Nomor 5 yaitu pendidikan keterampilan abad 21, fokus pada critical thinking, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta kecakapan sosial emosional. Selanjutnya poin B yaitu contoh konkret di Indonesia. Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu fleksibilitas dan pemilihan jalur belajar. Dan yang kedua yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang ketiga yaitu project based learning. Dan yang keempat yaitu integrasi teknologi. Dan yang kelima yaitu pengembangan soft skill. Selanjutnya yaitu ke soal nomor 2, pentingnya pemahaman guru terhadap konsep teknologi dalam kurikulum. Yang pertama, poin A, alasan pentingnya pemahaman guru harus paham terhadap konsep teknologi dalam kurikulum. Yang pertama, alasan pentingnya itu menghadapi era digitalisasi. Yang kedua, mendorong inovasi pendidikan. Yang ketiga, memperluas akses sumber belajar. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih atraktif. Dan kelima yaitu meningkatkan literasi digital siswa. Dan yang keenam, mempermudah manajemen pembelajaran guru. Dan yang ketujuh yaitu menjembatani keterbatasan geografis. Selanjutnya poin B, contoh pemahaman guru dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama yaitu membuat proyek berbasis aplikasi pembelajaran BOLT. Dan yang kedua, menggunakan platform seperti Google Classroom atau Moodle. Dan yang ketiga yaitu memberikan tugas kolaboratif online. Dan yang keempat, menyesuaikan materi belajar sesuai kecepatan siswa. Selanjutnya soal yang ketiga itu 2 pendekatan desain kurikulum. Yang pertama poin A, kurikulum berbasis mata pelajaran. Yang poin B nya itu kurikulum interdisipliner. Kita membahas poin A terlebih dahulu, yaitu yang pertama, fokus pada penguasaan konten masing-masing bidang ilmu. Itu kurikulum berbasis mata pelajaran. Contohnya seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia diajarkan secara terpisah. Nah, kita lanjut ke poin B tentang kurikulum interdisipliner. Yang pertama itu menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk membahas suatu tema atau masalah. Contohnya tema misalnya lingkungan dibahas melalui matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia.
Kita selanjutnya ke poin C, yaitu keunggulan dan kelemahannya. Pertama, kurikulum berbasis mata pelajaran itu keunggulannya struktur jelas, mendalam, mudah dievaluasi. Kelemahannya itu di kurikulum berbasis mata pelajaran, yang pertama fragmentasi pengetahuan, kurang kritis. Nah, selanjutnya keunggulan kurikulum interdisipliner, yaitu pertama holistik, relevan, meningkatkan critical thinking. Dan kelemahannya itu perlu kolaborasi tinggi, penilaian kompleks. Nah, baik, selanjutnya ke soal nomor 4, yaitu landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Kita ke poin A terlebih dahulu, yaitu ke definisinya, yaitu landasan organisatoris adalah dasar dalam mengorganisasikan dan menyusun materi pelajaran secara sistematis berdasarkan tahap pengembangan siswa. Nah, contohnya seperti materi matematika mulai dari bilangan operasi dasar, pecahan, desimal, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kurikulum administrasi model top down, seperti pemerintah menyusun kerangka kurikulum lalu diterapkan oleh sekolah. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5, prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Soal nomor 5 itu. Kita ke poin A, yaitu definisinya relevansi eksternal. Kebutuhan masyarakat, dunia kerja, kemajuan teknologi, itu relevansi eksternal ya. Relevansi internal itu jadi ada 2 relevansi gitu ya. Yang pertama ada relevansi eksternal, yang kedua itu relevansi internal. Nah, relevansi eksternal itu kebutuhan masyarakat, dunia kerja, kemajuan teknologi. Itu salah satu prinsip relevansi eksternal. Kedua yaitu relevansi internal, yaitu lebih ke konsistensi antara tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Nah, selanjutnya poin B, contoh penerapannya, yaitu kurikulum 2013. Ada kurikulum 2013 poin pertama, dan yang poin kedua ada penyesuaian konteks sosial. Nah, kurikulum 2013 yaitu meningkatkan pembelajaran berbasis kompetensi dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Contoh penerapannya. Keduanya itu penyesuaian konteks sosial, materi disesuaikan dengan lingkungan peserta didik. Nah, baik, mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.